Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bisnis Dong. Kali ini saya akan membahas apa saja faktor yang menunjang keberhasilan dalam bisnis online. Nah, teman-teman, dalam menjalankan sebuah bisnis pasti ada yang namanya gagal dan juga berhasil. Gagal itu karena mudah menyerah, dan berhasil itu karena konsisten. James Clear pernah mengatakan, seseorang yang konsisten maka dia akan melampaui batas kemampuannya. Bahkan dia akan mencapai titik yang namanya persisten. Tetapi seorang yang tidak konsisten, maka dia akan gagal di tengah jalan, karena dia berjualan atau berbisnis hanya mengandalkan moodnya saja. Nah, seseorang pernah berkata, sukses merencanakan sama dengan merencanakan kesuksesan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sepertinya sepele ya, tapi kalimat itu mengena dalam diri saya, menjadi nasihat dalam diri saya bahwa kita itu memang harus sukses untuk merencanakan, agar kita merencanakan kesuksesan. Kali ini saya akan membahas apa saja faktor keberhasilan dalam bisnis online. Yang pertama adalah benar dalam riset pasar. Berkali-kali saya sampaikan dalam video saya, dalam artikel saya, bahwasanya riset pasar itu sangat penting. Sebelum Anda mencari produk, maka yang pertama kali harus Anda temukan itu adalah riset pasar. Misalnya, target dari pasar Anda adalah perempuan usia 25 sampai 45 tahun. Nah, apa yang cocok untuk mereka? Nah, berarti yang cocok untuk mereka adalah jilbab, hijab atau gamis, karena usia segitu memang cocok untuk berjualan gamis. Nah, bagaimana cara target audiensnya? Nah, Anda bisa menggunakan Google, Anda bisa menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads, Google Ads. Nah, Anda bisa TikTok Ads, Anda bisa menggunakan itu semua. Di situ kan ada pilihannya. Targetnya wanita usia 25 sampai 45 misalnya. Jadi jangan sampai Anda itu salah mentargetkan. Di situ malah Anda targetkan laki-laki, ya sedikit closingnya. Tapi kalau targetnya benar, ya insya Allah akan banyak closing. Misalnya wanita umur 35 sampai 55. Apa yang akan mereka butuhkan? Biasanya mereka itu membutuhkan peralatan dapur gitu. Yang paling utama target market terlebih dahulu daripada produk. Bahkan Kak Prayoga mengatakan market yang benar itu 10 kali lebih baik daripada copywriting yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki banyak database pelanggan. Selama saya menjalankan bisnis, saya baru tahu belum lama kalau database pelanggan itu sangat penting bagi kita, terutama bisnis online. Kenapa? Database pelanggan itu maksudnya adalah Anda memiliki email dari pelanggan yang sudah subscribe di email marketing Anda. Itu maksudnya apa email marketing? Email marketing itu Anda menggunakan jasa email marketing, bisa dengan kirim email atau marketing atau get respon yang di luar negeri. Anda bisa menggunakan itu. Jadi ketika ada orang yang download ebook Anda yang Anda tawarkan, atau subscribe dari email yang Anda tawarkan, nanti akan ada balasan email yang otomatis. Jadi follow up otomatis. Anda juga bisa memblast broadcast email ke database email pelanggan Anda. Misalnya, Anda memiliki database pelanggan kurang lebih 10.000. Lalu Anda ingin menjual produk yang seharganya 100.000. Katakanlah 10% saja yang membeli dari produk Anda. Jadi 10% dari 10.000 itu ada 10.000 kurang lebih. 1.000 dikali 100.000 maka Anda closing 100 juta. Nah, apalagi seperti Kang Dewa Prayoga yang memiliki follower yang banyak, database emailnya lebih dari 200.000, follower Telegram lebih dari 200.000, follower Instagram sampai 1 juta, subscriber YouTube sampai 500.000. Itu fantastis. Itu semua adalah database dari pelanggan. Pasti orang yang subscribe atau follow akunnya Kang Dewa Eka Prayoga, pasti mereka adalah orang yang suka berenang bisnis, karena konten yang disajikan dari Kang Dewa Eka Prayoga adalah konten tentang bisnis. Jadi itu Anda bisa memilih platform untuk email marketing yang seperti saya sampaikan tadi, ada kirim email, marketing, get respon, dan lain-lain. Nah, Anda pilih, Anda bisa promosi menggunakan Facebook dan juga Instagram Ads. Lalu yang ketiga adalah Anda memiliki sistem bisnis yang profesional. Maksudnya apa?
jika Anda berbisnis online, maka Anda harus punya sistem bisnis yang profesional. Jadi ketika ada orang yang melihat promosi Anda, orang itu akan cepat trust kepada Anda. Tetapi jika sistem bisnis yang Anda gunakan itu tidak profesional, maka orang itu akan enggan untuk membeli di website Anda atau membeli di promosi yang Anda tawarkan. Anda pasti pernah ada promosi spam, terus di websitenya juga nama alamat websitenya aneh gitu, kan tidak mengundang trust kepada pelanggan. Tetapi jika Anda menggunakan misalnya domain yang family untuk menawarkan produk Anda, atau landing page yang indah, yang bagus, yang familiar, maka orang akan cepat trust dengan bisnis yang produk yang Anda jual. Seperti itu. Yang keempat adalah mengikuti kontes bisnis online. Mungkin kelihatannya tidak penting ya, tapi ternyata mengikuti kontes bisnis online itu bisa mengukur kemampuan Anda. Biasanya yang ada itu kontes GV affiliate marketing. Saya sudah sampaikan affiliate marketing di beberapa video saya. Jadi ketika ada seorang affiliate marketer yang mengadakan CV affiliate marketing, maka Anda bisa mengikutinya. Anda cukup mendaftar saja di website yang telah disediakan, lalu Anda mengambil link, Anda sebarkan. Nah, enaknya kalau punya database pelanggan itu tinggal share aja ke database pelanggan. Nanti akan mudah closing daripada Anda mencari dulu orang yang mau beli, Anda broadcast ke grup-grup padahal bukan market Anda. Nah, itu kan kurang bagus. Tapi jika Anda sudah punya database pelanggan tadi, Anda tinggal share aja. Nah, dengan mengikuti kontes bisnis online, Anda bisa mengukur apakah Anda menjadi top sales, Anda penjual, orang yang paling banyak menjualnya, atau Anda hanya menjual satu, menjual dua. Nah, Anda bisa mengukur. Lama-kelamaan jika Anda sudah menghasilkan banyak sales, maka Anda bisa naik level. Nah, yang tadinya Anda mengikuti kontes, nah Anda mengadakan kontes, lalu lama-lama Anda membangun bisnis sendiri dengan tim. Yang kelima adalah copywriting yang mantap. Anda mungkin pernah membeli sebuah barang yang sebenarnya Anda kurang membutuhkan atau belum membutuhkan pada saat itu, tapi karena Anda tertarik dari tulisan, caption, atau iklan yang dipromosikan, Anda membeli produk tersebut. Misalnya sisa slot hanya 3 hari lagi, atau produk hanya tersisa 2 lagi, diskon 50% tersisa sampai jam 9 malam. Nah, itu namanya copywriting yang mantap. Nah, itu yang bertujuan agar orang itu kebelet transfer kepada Anda. Nah, ada 7 elemen penting dari copywriting yang membuat Anda bisa closing. Yang pertama ada headline, yang kedua penawaran, yang ketiga alasan, yang keempat bonus, yang kelima testimoni, yang keenam garansi, yang ketujuh adalah call to action. Itu adalah elemen penting dalam Anda membuat copywriting. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Faktor yang tak kalah penting dalam kesuksesan bisnis online itu adalah Anda mengevaluasi kinerja Anda. Anda bisa mengukur apakah bisnis Anda itu berkembang, apakah bisnis Anda itu maju, apakah bisnis Anda itu stagnan, atau bisnis Anda itu malah berkurang. Ternyata bukan untung malah buntung. Ternyata bukan closing malah CLBK, chat lama beli kagak. Ternyata setiap bulan itu pendapatan Anda atau omset Anda hanya sedikit. Mungkin terkadang omsetnya banyak tapi profitnya dikit. Nah, itu Anda bisa diukur dari evaluasi. Kalau Anda tidak mengadakan evaluasi dalam kinerja bisnis Anda, diri Anda, atau tim Anda, maka Anda tidak akan mengetahui bagaimana kondisi bisnis Anda pada saat itu. Bisa jadi mungkin dalam 1 bulan Anda bisa closing banyak produk, tapi ternyata pengeluarannya lebih banyak. Nah, itulah perlunya Anda mengevaluasi bisnis Anda. Kalau Anda tidak mengevaluasi bisnis Anda, maka Anda tidak akan mengetahui apakah Anda ini banyak memiliki closingan, Anda banyak memiliki omset, banyak memiliki profit, atau ternyata lebih banyak ruginya. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.